Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, kalau video sebelumnya saya menayangkan bagaimana Ahmad Kozinuddin, pengacara HTI yang kalian komen ada tompel-tompelnya itu, diskakmat oleh penasihat Kapolri yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Sekarang giliran Bapak Jakob Hasibuan yang merupakan kuasa hukum Pak Jokowi melayangkan pukulan telak kepada Ahmad Kozinuddin. Dan dia benar-benar dipermalukan, teman-teman. Dan diajari bagaimana teori-teori hukum. Waduh. Apakah sekosong itu kepala dari pengacara HTI ini, teman-teman? Karena ya sudah kelewatan juga. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu katanya terkenal pembohong. Waduh, apa-apaan ini? Ini luar biasa tuduhan-tuduhan mereka nih. Benar-benar ingin menjatuhkan dan merusak karakter Pak Jokowi. Tapi ya namanya orang yang dicintai rakyat, pasti ada saja orang membela Pak Jokowi, teman-teman. Apalagi Pak Jakob Hasibuan yang benar-benar kuasa hukum beliau. Dan sepertinya ya Ahmad Kozinuddin juga tadi mengaku-ngaku, langsung defense gitu. Oh, saya juga anggota Peradi, saya juga anggota Pak Otto Hasibuan. Loh. Kok bawa Pak Otto? Kok bawa nama ayah dari Pak Jakob gitu? Apakah sudah sepanik itu Anda? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Apa itu? Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Enteng sekali dia ngomong begitu ya. Enteng banget teman-teman. Kayak nggak ada beban gitu dia ngomong begitu. Muka dia, coba lihat muka dia, kesel banget teman-teman. Katanya jangan ngajari saya kan. Terus dia bilang tadi, saya juga kita rekan sejawat kok. Saya juga anggota Peradi. Saya anggota Otto Hasibuan. Loh. Kok bawa ayah Pak Jakob nih? Mukanya aduh. Itu nama sendiri. Terus bagaimana? Ini penting nih. Ya ini pertanyaan yang kita semua harus pahami gitu. Betul teman-teman. Karena si Kozinuddin kemarin saat konferensi pers gitu ya kan sama kawan-kawan dia, sama gerombolan dia mengatakan ya kita tidak percaya dengan lapor Polri gitu ya kan. Tapi lapornya ke polisi, emang aneh-aneh orang-orang ini teman-teman. Sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya, coba kalian komen aura dari Pak Jakob Hasibuan, pengacara atau kuasa hukum dari Pak Jokowi, dibandingkan dengan aura pengacara Roy Suryo si Ahmad Kozinuddin itu yang dari HTI itu. Auranya bagusan mana teman-teman? Bagusan mana auranya? Nah itulah kerjaan-kerjaan mereka ini sebenarnya teman-teman. Kerjaan-kerjaan orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nah dialah tuh yang berusaha untuk mengadu domba bangsa ini. Sampai nanti hasilnya keluar terus merugikan ataupun tidak menyenangkan pihak yang selama ini menuduh dan menyerang Pak Jokowi, ya nanti mereka teriak lagi, adili Pak Jokowi, kita tidak percaya Polri dikendalikan oleh Pak Jokowi, Polri menyelamatkan nama Pak Jokowi. Nah ini kan bahaya, Polri dibawa ke tiak Pak Jokowi. Nah ini kan hal-hal yang selalu mereka ungkapkan, teriakkan di berbagai media-media YouTube mereka teman-teman. Berusaha untuk mencuci otak masyarakat untuk tidak percaya dengan Polri. Ini kan bahaya teman-teman. Ini jangan sampai mereka berbuat seperti itu lagi ya. Apalagi kalau sampai mereka benar-benar di penjara. Wah teriakannya pasti lebih kencang. Ada itu kalimat, itu teriakan-teriakan dari Rijal Padilla di sebuah ballroom hotel. Ketika mereka selesai diskusi, nah dia teriak tuh, gantung, adili Jokowi ya. Itu kata si Rijal tuh, dia nggak bisa lolos dari itu tuh. Jadi ya kalau ada yang bilang nggak ada kata-kata gantung ya, sepertinya dia Aiman belum nonton tuh videonya tuh. Gantung. Dan dia dengerin tuh, ini mencerahkan juga Bang Sandi ini. Ini penting nih teman-teman, buat menghancurkan narasi-narasi sesat dari kelompok Roy Suryo, biar kepala kalian itu mudah terbuka, jernih kembali. Dan ini juga bisa jadi obat nih bagi racun-racun Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan. Kan ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM. Ya UGM memang harus defense itu. Dia dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu Bang dia Heta? harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus. Betul.
harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, dia asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya, mau ngapain lagi gitu ya kan? Udah bener, masa udah bisa lain yang mengkonfirmasi kan? Betul. Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan, so what gitu loh. Ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih, kemarin coba dilihat. Pendaftaran, mencalonkan diri coba lihat tuh, kepala daerah. Apa? Kan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu, level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Saya terhina sehina-hinanya, kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu kan? Iya diuntungkan, orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak. Harus mengklarifikasi itu ya. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini, misalnya ternyata itu palsu gitu ya. Terus bagaimana? Dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan? Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap mempertahankan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. Ya udah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Pak Yakub Hasibuan menghajar, mempermalukan habis-habisan Kozzinuddin, sampai mengajari beliau tentang teori hukum ya kan. Apakah emang sekosong itu pengacara TPUA ini? Apakah sekosong itu alumni HTI ini, teman-teman? Pantas saja ya, dia hanya dipakai di lingkaran-lingkarannya dia doang. Dia hanya dipakai di kalangan TPUA, di kalangan HTI, di kalangan FPI, di kalangan 212. Ya karena mungkin dia tidak ngerti teori, dia cuma bisa teriak-teriak, dia cuma bisa berontak-berontak ya kan. Kalian sering lihat kan video dia berontak-berontak ya kan, melawan-melawan petugas ya, sok-sokan, teriak-teriak ya. Mungkin itu yang ditunjukkan sama mereka, dan mungkin itu yang dilatih sama HTI kepada dia ya. Bekal itu yang diberikan HTI, bekal-bekal pemberontakan teman-teman. Aduh kasihan banget lihat pengacara ini ya. Tapi ya gimana teman-teman? Tadi Pak Yakub udah mengatakan mereka sudah memframing tidak percaya lapornya Polri, tidak mempercayai polisi. Tapi kok lapornya ke polisi? Ini kan aneh teman-teman. Tiba-tiba minta ahli dari luar negeri. Aduh, gimana orang-orang ini? Saya bingung juga lihatnya. Tapi tadi pesan dari penasihat Kapolri itu sangat luar biasa. Hati-hati terhadap adu domba asing. Hati-hati terhadap politik divide et impera. Ini yang selalu disampaikan juga oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena apa teman-teman? Seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, negara maju itu sebenarnya tidak suka atau tidak senang melihat negara berkembang menjadi negara maju. Makanya semua usaha akan dilakukan untuk menekan negara ini biar tidak menjadi negara maju. Dan itulah hal-hal yang sering dilakukan oleh negara-negara maju dengan menyusupkan politik adu domba, menyibukkan atau membentur-benturkan sesama anak bangsa. Ya, tapi untungnya sekarang di kasus ijazah ini teman-teman, pemerintah Pak Prabowo itu tidak ada yang mengurusi sama sekali. Tidak ada yang angkat bicara sama sekali. Tidak ada yang intervensi sama sekali. Jadi tidak ada yang ngomong gitu, dia bela siapa, dia nggak ada. Jadi clear, pemerintah fokus bekerja untuk rakyat, fokus membangun bangsa ini, tidak fokus mengurusi jasa Pak Jokowi. Dan ini sangat bagus. Artinya apa? Adu domba yang dilakukan oleh Roy Suryo ini hanya menyasar masyarakat bawah.
hanya menyasar pendukung Pak Jokowi dan orang yang membenci Pak Jokowi. Dan pemerintah tetap on the track dalam program-program kerjanya, teman-teman. Tidak terusik sama sekali. Dan ini sangat bagus, sangat keren. Dan kita harus tetap mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran agar seluruh program-programnya itu betul-betul berjalan dan menyasar rakyat kecil. Ini yang penting. Nah, selain itu, tadi Bang Sandi juga sudah memberikan kita analogi yang sangat luar biasa. Ketika Pak Jokowi wali kota, siapa sih Pak Jokowi? Seorang tukang kayu, bukan dari darah biru, bukan dari anak pejabat, bukan dari orang-orang yang terpandang, tapi beliau tukang kayu dari bawah. Kalau di situ memang UGM, kan orang kalau mau mencalonkan sebagai wali kota ya harus melegalisir ijazahnya. Kalau betul-betul waktu itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, sudah barang pasti UGM tidak akan melegalisir ijazah Pak Jokowi. Sudah barang pasti, teman-teman. Dan pasti Pak Jokowi akan digugat oleh UGM. Dan pasti UGM akan teriak-teriak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu kan teori simpelnya gitu. Dan tadi dijelaskan sangat keren oleh Bang Sandi. Dan hiruk pikuk dan dinamika politik hari ini yang dimainkan oleh Roy Suryo dan lain-lain sebagainya ternyata menguntungkan Pak Jokowi secara politik dan elektabilitas. Sekarang Pak Jokowi itu ya, kalau saya lihat, banyak yang simpati kepada beliau. Dan orang-orang yang selama ini menuduh jasa palsu dan segala macam, ya itu mereka sedang sibuk berusaha untuk ya ingin menjebak orang-orang seperti Bang Jakob untuk membuka ijazah Pak Jokowi, untuk memperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Ya biar apa? Biar mereka bisa membuat narasi ataupun strategi baru agar terhindar dari jeratan kepolisian. Dan ini yang kita tidak inginkan, teman-teman. Saya bersyukur Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazahnya di depan publik. Karena ini ya membuat para pembenci, membuat Roy Suryo and the Gang itu semakin kebingungan, semakin pusing, dan semakin stres gitu. Karena kan selama ini kalau debat, Roy Suryo ini selalu mengatakan, bener nggak ini Pak Jakob ijazahnya? Sama nggak dengan Pak Jakob yang lihat? Nah itu, dia sedang mencari celah baru, teman-teman. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama. Apalagi gerakan-gerakan dari si Ahmad Kozinudin. Harus kita perhatikan karena jangan sampai dia melakukan penyebaran paham-pahamnya di masyarakat. Nah jangan sampai, teman-teman ya. Apalagi sekarang dia kan diundang podcast sana-sini. Nah kita harus perhatikan gerak-gerik dia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.